karena kemarin rusunnya Cengkareng Pak, jadi kita ganti untuk penetapan kompensasinya. Ini mungkin bisa langsung ke ini saja, sehingga penetapan kompensasinya diusulkan untuk yang pertama adalah pembangunan resto apung Pak di Muara Angke sesuai dengan Rapim tanggal 5 Agustus Pak, dengan nilai 38,6 miliar. Kemudian yang kedua, pembangunan rusun di Dan Mogot 2 tower dengan masing-masing 18 lantai, seluruhnya 540 unit dengan nilai kurang lebih 180,6 miliar. Dan yang ketiga, usulan Bina Marga, yaitu peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki beserta kelengkapannya pada koridor Jalan Sudirman Tamrin, segmen Medan Merdeka Kali Kerukut, ini dengan nilai kurang lebih 272,9 miliar Pak. Ini untuk yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, ini ada masukan dari BPKAD bahwa bentuk kompensasi yang akan dicantumkan dalam perjanjian pemenuhan kewajiban itu perlu dilengkapi dengan informasi kode registrasi kartu inventaris barang pada tiap-tiap bentuk kompensasi. Adapun ketiga bentuk kompensasi tersebut belum terklarifikasi Pak terkait dengan kode registrasi kartu inventaris barangnya. Nggak ada ya? Ya dari ini kami sih nggak ada Pak, sehingga ini membingungkan juga dari BPKAD. Apakah memang harus demikian Pak? Bukannya nanti kalau udah Kalau menurut saya kan lucu ya. BPKAD keluarin kalimat ini saya agak lucu. nanti kalau diterima Kan sebenarnya patokan kita sederhana. Ini kan tafsiran harga bukan kita setuju loh. Ya, Nilai aset tergantung kepada appraiser kan, kepada penilai kan. Kalau dapat penilai, baru ini muncul dong Pak. Bisa contoh ya, logika saya gini. Tadi itu nggak ada. Saya tanya, udah pernah ada apa ya kode registrasi KIB untuk rusun udah ada belum? Izin Pak Pimpinan, kalau rusun yang kita sudah serah terimakan sekarang ini sudah ada Pak. Namun untuk lokasinya Pak, lahannya ini biar tidak terjadi duplikasi dengan lokasi lahan yang serupa, mungkin berdampingan dengan lahan SKPD lain, kita minta dipastikan bahwa ini dicantumkan nomor inventarisasi barangnya di situ. Agar karena gini Pak, karena memang di lapangan lahan yang diusulkan itu tidak menutup kemungkinan ini berdampingan dengan lahan yang dikelola oleh SKPD lain Pak, gitu Pak. Jadi kita ingin memastikan saja bahwa KIP ini untuk membedakan apakah memang ini adalah lahan yang digunakan atau dikuasai oleh dinas perumahan atau lahan yang dikuasai oleh dinas misalnya kelautan gitu Pak, atau pertanahan. Ini kasus yang berbeda. Ini kasus yang berbeda. Saya mau jelasin ini ya. Mungkin nggak mereka ini kompensasi di atas lahan bukan kita? Nggak boleh. Jadi semua yang mereka bangun pasti di atas lahan kita. Jadi yang dicatat ini bukan mempersoalkan itu lahan siapa. Sekarang bisa ada lahan kelautan. Dia bikin. Yang kita khawatirkan kelautan juga menganggarkan bikin. Itu lebih masuk akal. Tapi itu juga nggak mungkin terjadi. Kalau dia juga menganggarkan bikin, lokasi sama kok kamu bisa bikin dua emangnya? Bisa nggak dia bikin dua? Nggak bisa. Gimana mau nimpak di atasnya? Nggak bisa dong. Ternyata dia bikin di sebelah, kata bapak itu loh. Ini sebelah punya BPKAD, ini punya perumahan, ini yang kompensasi. Lalu kenapa masalah? Berarti saya dapat dua dong. Saya dapat dua dong. Ini kan pakai, aduh kadang-kadang saya. Sekarang gini ya, ini kan logika gini sebetulnya nih. Kamu mau ajarin, kalau kamu merasa ini khawatir, saya bisa ajarin yang lebih khawatir. Saya bisa ajarin yang lebih khawatir. Harusnya Anda tanya sama kami gitu loh. Kenapa sih Bapak mau bikin trotoar? Kenapa nggak semua uang ini bikin rusun saja? Kenapa masih bikin resto apung sih? Kenapa nggak mau bikin trotoar saja? Itu kita masih ada bahan untuk bisa berdebat. Itu pun bisa kita paparkan. Semua jenis infrastruktur boleh. Berarti udah nggak ada alasan lagi. Nah itu alasan kedua.
Kalau Bapak mau ngajarin saya lebih baik lagi gitu Pak. Ini jangan sebutin angkanya Pak. Kalau 3,8 ini, kalau ternyata di lapangan dia lebih rendah, kami nggak mau catat tuh sebagai BPKAD loh. Nah itu masuk akal. Nggak, itu masuk akal. Jadi yang akan dicatat dari BPKAD itu adalah berdasarkan penilai. Jadi kalimat nomor 2 ini tuh gak ada alasan. Cuma kalau Anda bikinin di sini kan jebakan Batman nih. Kita jawab loh nih. Baik saya tanya, kemarin ada nggak kalimat nomor 2 ini? Mau izin Pak sebentar. Ini yang dimaksud mungkin ini bukan pada tiap-tiap bentuk kompensasinya Pak, tapi lokasi aset Pemdanya itu Pak yang akan digunakan untuk pembangunan itu Pak. Maksud kami itu Pak. Jadi bukannya. Makanya sekarang saya bilang begini, ini loh. Oke, Anda sekarang tarik bukan soal barangnya. Soal Anda sekarang membicarakan barang yang mau dibangun terletak di atas lahan yang tidak tercatat. Nah, aku ajarin lagi nih, supaya lebih pintar lagi sekarang kita BPKAD. Anda mau pilih yang itu kan sekarang kan? Berarti yang dimaksud KIB ini adalah, barang yang kalian mau bangun ini tidak tercatat di lokasi yang Anda akan bangun tidak tercatat di KIB kami. Ini ya, sepakat nggak nih? Saya ajarin nih. Yang dimaksud itu kan? Apa yang dimaksud itu? Satu saya ajarin. Berarti BPKAD ini ngaco. Ada trotoar, ya kan? Ada trotoar, ada lahan pembangunan di Dan Mogot, nggak dicatat aset dari BPKAD. Dan Mogot itu udah punya rusun, mana gitu luas, kita bangun lagi. Makanya maksud saya mau pilih yang mana? Kalimat ini tuh untuk apa? Untuk barangnya atau alasnya? Kalau untuk alasnya Anda juga salah di sini, karena Dan Mogot sudah ada alas harus. Kalian kita pun udah serah terima loh dari 8 tower dari pengembang. Berarti nggak cocok. Mohon izin Pak, justru kartu inventarisasi barang ini sekarang pencatatannya itu ada di masing-masing SKPD Pak. Oke. Maksudnya kalau Anda mau bermasing-masing SKPD, Anda nggak usah keluarin kalimat nomor 2. Lu ngapain mau jebak gua? Kamu aja nggak bisa jawab. Maksud saya ini jangan bikin jebakan Batman ke saya nomor 2 itu loh. Ini jebakan Batman. Kenapa Anda begitu genit iseng tulis nomor 2 gitu loh? Ya ini dijawab salah, nggak dijawab salah. Itu aja saya tanya gitu loh. Sekarang siapa yang mau coret nomor 2 sekarang? Saya yang coret. Sial juga saya. Nanti kalau dipanggil ada kasus nih, kami sudah usut ke gubernur. Gubernur coret dirapin. Ini gila ini. Ini nggak bisa nih Pak. Tunda nih Pak. Jadi jeplan ini. Makanya kan saya bilang ini jebakan Batman. Ini kalau saya nggak berani ditunda, ini barang nggak jadi. Ini kalimat kan pusing sekarang Pak. Berarti ini Pak ya. Ini harus nggak apa-apa, harus sesuai harga appraiser, ya kan? Ada penilai dalam hal nilai aset kompensasi. Yang nomor 2 gitu kan? Makanya nggak masuk ketiga bentuk. Apa yang dimaksud BPKAD belum ada dalam KIP. Ya, jelaskan. Ya. Jadi sekarang diulang minggu depannya. Jelaskan
nomor 2. Oke, saya tanya kan, begitu Anda bilang tidak ada dalam kit, Anda pun nggak bisa jawab saya. Kalau kita bicara barang, itu yang saya suka marah tuh, Mas. Kita bicara barang, Anda ngajak saya bilang bicara alas. Bicara alas, saya sekat Anda lagi, dan Mogot ada alas. Terus trotoar ada alas. Yang belum ada alas memang yang apung di laut. Nah, saya udah ajarin, karena keluar 300.000 pun, begitu bikin apung, langsung tercatat sebagai aset. KIB udah ada belum? Orang belum serah terima aset ya nggak ada di dalam KIB dong. Terus bilang lagi, oh memang bukan urusan kami Pak, itu urusan masing-masing SKPD. Ini kasih kursi satu tuh. Terima kasih satu kursi. Apa yang di dalam? Apa yang di dalam? Kasih kursi, ada yang kursi. Tujuh kursi. Nah, kasih kursi ya. Kasih kursi satu. Ada satu kursi aja. Kasih kursi. Nanti Bapak nggak kelihatan? Kelihatan. Itu duduk samping. Baru sekali ada di lantai. Enggak, di sini bisa kok. Jadi orang nyandar aja. Nggak apa, duduk aja kursi. Apa? Ya. Oke, nggak apa. Nanti sakit pinggang ngomong. Nah, kelihatan kok. Nah, begitu kita tekan lagi, kan jawab apa? Itu masing-masing SKPD yang catat. Kalau masing-masing SKPD yang catat, urusannya apa? Malu kasih saran ini. Itu maksud saya gitu. Ya toh. Terus kita lihat, kita kan udah bukan pertama kali ini mengusulkan ini. Udah ada berapa kali kan? Ada nggak poin nomor 2 itu? Itu yang saya katakan, kalau mau bohongin saya, mau isengin saya itu konsisten. Itu beda dikit. Saya bilang saya nggak terlalu bodoh. Saya juga nggak pinter banget. Itu beda dikit, saya udah langsung nangkap ini ada apa ya. Jadi kok konsisten aja. Coba lanjut Pak. Kita bisa suruh dia mulai kerja, siapin aja nih sebetulnya. Ya, namanya ada appraiser, siapin. Harus kerja. Karena si Kepler ini udah sampai ke kedubes ngomong. Dia merasa di Singapura udah ngomong, Indonesia khusus Jakarta ini mau bayar kompensasi aja susah kok. Malu nggak kita? Mau bayar kompensasi susah dia. Apalagi mau minta barang, minta duit. Mau bayar kewajiban, malu kita. Terus Pak. Yang kedua dari PT Setia Utama IPPL beberapa persyaratan sebelum masuk IPPL sudah ada, karena izin prinsip Bapak Gubernur tahun 2006 ini dan kerangka acuan anggarannya juga dari sudah. Ini mau kita beresin ini. Ini juga saya minta ya, begitu kita udah tanda tangan ini setuju, tolong segera proses cepat. Karena sekarang investasi Jakarta itu turun. Dia pertumbuhan ekonomi kita itu karena konsumtif, bukan karena investasi. Investasi turun. Nah, peluang investasi akan memberikan efek domino paling bagus adalah Pulau Seribu. Itu saya katakan kita kalau revisi Pak Beni ya, waktu kita revisi, saya sudah lapor Presiden, revisi di RDTR. Saya ingin dia punya KDB itu sama dengan Maldives Island. Baru bisa bersaing sama Malaysia sama Maldives. Siapa yang mau bangun kalau kita paksa KDB yang kecil-kecil? Maldives boleh, negara Asia Pasifik boleh. Emang kita lebih, dunia kok aneh-aneh gitu, ngapain sih persulit diri gitu. Nah itu harus dipikirin tuh Pak. Tadi kita rancang perda masuk, zonasi kan lagi hang nih semua nih. Nanti kita masukin tuh. Saya mau untuk khusus Pulau Seribu, selama dia dikembangin ke laut segala macam pakai tiang-tiang itu, sama darat dari dinaikin kasih aja, supaya investor mau invest. Bayangin Pulau Seribu semua punya resort, Maldives kalah gede loh sama kita, kalah gede bisa sama kita. Nah kenapa nggak mau manfaatin laut itu gede? Nyambung sama Belitung juga boleh. Karena bukan laut dalam kok. Ini laut Jawa ini lempeng benua loh Pak. Jadi Bapak Ibu tahu nggak nih? Jadi dari Jakarta ke arah utara nih sampai Singapura itu lempeng benua bukan samudra. Nah itu cetek. Lempeng samudra itu di bawah laut selatan. Baru namanya lempeng samudra. Ini lempeng benua kok. Nah dulu nggak heran gajah segala macam binatang sama.
Itu kan satu pulau. Ya, terus. Lanjut, PT Harta Mas Bakti Kencana mengajukan permohonan perpanjangan SPT kali juga penataan kegiatan Pak. Langsung dipertata. Penataan aja perpanjangannya. Kewajibannya gimana? Pak, jadi dulu pernah ada SPT ini, SPT sudah terbit Pak. Terkena rencana jalan di sisi bagian timur. Sebelum diterbitkan SPT dulu pernah yang bersangkutan juga tidak pernah mengajukan penataan untuk di sini rencana jalan dan sisi bagian timur. Kenapa sudah kita ini masalahnya? Ya. Tapi terbit SPT-nya bahwa rencana jalan tetap diakomodir karena di sisi utara dan di sisi selatan itu ada kewajiban dari PT lain Pak, sehingga kalau ini dihilangkan ini menjadi tidak terpakai rencana jalan tersebut. Nah, yang bersangkutan saat ini mengajukan permohonan perpanjangan SPT karena lahannya belum dibangun, ya. Kemudian juga mengusulkan kembali sesuai dengan yang 2013 posisi di lapangan. Nah ini kewajiban SPT yang di timurnya Pak. Ada kewajiban jalan, namun saat ini belum direalisasikan atau belum diserahkan Pak. Ini sudah jadi apartemen, tapi kewajibannya belum dilaksanakan. Nah ini katanya bahwa ini harus ada penagihan yang untuk realisasi jalan Pak. Nah ini pergub yang soal orang melanggar kena ganti setengah itu harus dihitung dulu. Orang kapok untuk melanggar. Ya. Itu jadi gimana? Enggak, kalau lokasi dengan mohon ini Pak, tapi ini ada yang tadi yang sudah terbangun. Grup dia kan? Beda Pak. Beda tadi hanya kewajiban atas bangunan apartemen yang sudah jadi, kewajibannya berdasarkan informasi dari BPKD belum diserahkan atau di PIS dari pastinya itu. Bisa lagi nggak? Wali kota pertama nanti juga sebagai AKF-nya Pak. Pertama sebelum DSC. Kalau perpanjangan SPT-nya Ini persoalan KLB dulu udah pernah ini. Oh 2012 ya, Oktober 2012 ya ada persoalan KLB. ya itu KLB. Hah? Ada permohonan perpanjangan itu Pak. Ada kan dulu kan? Berapa? Ya udah bayar belum? Selama KLB-nya. 2012 belum masuk. Hah? Enggak, dulu juga ada yang bayar kan? Udah Dulu bayar ke ada bayar nggak itu? Banyak Pak. Enggak, jangan-jangan 2012 sudah nggak bayar, sudah dipotong nggak boleh bayar. ini KLB-nya. Ada surat besok lapor KLB Pak, surat gubernur Pak. Iya maksud saya, persetujuan gubernur pelaksanaan KLB, seingat saya 2012 sudah nggak boleh bayar restribusi. Nah ini kita ganti dengan bentuk Terakhir Oktober sampai dengan Oktober Pak, akhir Oktober Pak. Akhir Oktober Akhir atau Oktober 2012. masih boleh. Masih boleh Pak. Berapa ini? Ini bayar nggak nih? Pasti nggak bayar. dulu ada hitungannya, ada hitungannya Pak, ada di perda. Ada bayar. Ada retribusinya. Tapi mungkin ini perlu dicek. Kayaknya perdanya itu berlaku 1 Oktober bukan? Iya. Seingat saya kan 1 Oktober. Seingat saya nih, ini sorry ya. Ini tanda tangan ketika Pak Foto udah tinggal tunggu pelantikan kami. Soal KLB ini. Ini hati-hati nih. Dia cek ya, kamu nggak mau putusin ya. Kewajiban di sebelah gimana? KLB ya. Kita tunda dulu ya. Terus bawa buktinya skor berapa semua itu. Ini seingat saya nih ini banyak sekali keluar izin KLB itu pas menjelang pelantikan. Ini harus di. Jadi kalau ini Pak, itu Bapak cek ini tidak belum bayar, maka langsung berlaku KLB versi baru kita.
bayar Pak. Kayak berapa? Dulu memang murah, hanya 5 miliar. Dulu memang udah berdasarkan zona Pak. Baik, kita boleh nggak secara hukum sekarang? Secara hukum, karena dia nggak kerja, kan dia mau minta perbaikan ini. Kita mau berlaku yang baru. Penyesuaian. Si PPT kan sekarang dia mau minta penyempurnaan nih. Perpanjangan. Nah, waktu perpanjangan saya nggak mau sambung kalau Anda nggak gunakan yang baru. Boleh dong secara hukum. Ya kan? Peraturan baru dong, Anda nggak mau selesaiin. Ya kan? Kita tulis. Panggil aja kalau dia nggak mau lanjut. Ya kan? KLB kontribusi pergub baru. Jangan lepas Pak, itu Pak, rugi Pak, sama M. So, kalau enggak ya kita diperiksa ya Pak ya, orang bisa tuduh kita terima duit. Kenapa kamu, orang udah selesai, pakai KLB yang lama, dan dia nggak kerjain, Anda nyambung, kok nggak pakai peraturan baru? Wah, kena gitu Pak. Bisa dipanggil nih kita nih. Kerugian negara nih. Ya lanjut. Dari Pak Rajasa mengajukan perpanjangan SIF untuk bangunan office tower di Gatot Subroto. Informasi administrasi sudah ada rekomendasi teknis dari Jembatan Kota. Beresin semua nih. Sementara lagi. Mungkin Pak, jadi ini ada kelebihan KDB Pak sebesar 23% Pak. Jadi secara bangunannya itu Mana bisa dia serahin sama kita? Menyediakan lahan sertifikat. lahan pengganti Pak. Sertifikat punya kita. Bukan. Ini bahasanya loh. Dalam bentuk sertifikat atas nama Pemda DKI Jakarta. Nggak, maksudnya di sertifikat lahan pengganti tersebut. Enggak. Maksud saya bahasa Indonesia mesti benar ini. Kalau saya tanya, Patra Jasa itu BUMN punya. Boleh nggak dia menyerahin tanah ke kita? Bisa. Susah. Itu maksud saya loh. Kalau ini saya coret, Bapak tulis atas nama Pemda, terus saya tulisnya tidak atas nama Pemda. Temuan juga buat saya nanti. Dipanggil-panggil polisi lagi saya. Jadi hati-hati loh, tulis setiap kalimat itu. Jangan bikin posisi saya susah. Sama waktu deputi kasih kuasa aja lah urusan gini lah. Ini parah ini. Kasih kuasa kalau dipanggil tangkap pasti begitu. Kan saya diberi kuasa dari gubernur. Berarti yang tanggung jawab gubernur. Enaknya durian lu yang makan. Kulitnya aku yang buang lagi. Ini ya boleh ya. Bahaya nih. Ditunda apa dia Pak? Ya kan? Jadi kalau kayak gini, telepon kembali. Dengan syarat yang benar kan? Bilang di kampung saya mulai perkeliruan ya. Jadi tolong ini, jadi gimana kalau dia menyediakan seluas itu, berarti ya sudah, kita harus suruh dia beli tanah, jadikan RPTRA gitu kan, misalnya jadikan RPTRA. Berarti RPTRA itu punya siapa? Tetap punya dia, tanah dia, tapi fungsi RPTRA. Itu tercatat nggak di dalam aset kita? Enggak, tercatat di kewajiban ini. Itu caranya untuk BUMN dengan pemerintah. Jadi kita langsung suruh dia sediain tanah, bikin RPTRA aja deh. Kasih dia model standarnya apa. Dia yang beli. Tetap sertifikat nama dia, nggak apa-apa. Yang penting fungsinya dong sudah RPTRA. Dan jadi Pak Beni catat yang kasus menyediakan taman ini, langsung kita hijauin Pak. Langsung kita hijaukan supaya nanti besok-besok jangan sampai dia ada sertifikat dia nggak tercatat menyediakan buat kita, dia pikir-pikir ngapain tanah buat 3.000 bikin apartemen ini ungu lagi, dia bikin apartemen ngajuin ke kita lagi. Nah ini kita kalau udah masuk RPT kan kita catat tuh
Di sistem kita RPTRA ada berapa, walaupun yang punya kita kan, itu jalan. Itu mesti dimasukkan. Terus Dari Bapindo mengajukan sama perpanjangan SLF untuk ini. SLF ini kok perpanjang lagi, bukan sementara punya nih. Ini Komen kan sementara ya. ya, jadi ada SPT-nya Pak, ada penambahan lahan Pak. Tapi belum dilakukan penyempurnaan SPT, ada 1.300 penambahan luas lahan. Nah ini diberikan 6 bulan untuk mengajukan penyempurnaan SPT. Dulu Oke. seperti itu Pak. Yang penting udah bagus, kalau udah bagus kontribusi tambahan yang saya senang. Sekeliling, dating dan trotoar. Wah, ini namanya kerjasama pintar kita. Tapi harus dijaga loh nih, harus kerjain ini. Wika udah mau kerjain. Dan ini ngomong sama itu, dia ngomong ke Wika, langsung mereka udah ada semen, langsung bisa kerja. Kalau dia mau nyerap, langsung dengan kursi. Udah bagus itu. Ya. dari PT Harmas Yunus Pepa yang Presiden ini SLF untuk gedung Maluan Park melewati Pondok Labu. Oke Pak, jadi mau izin Pak, jadi ini kawasan yang di apartemen, kawasan di Gede banget ini. memang besar sekali Pak. Oh, Itu yang gede. pernah diberikan izinnya adalah yang untuk apartemen Pak, beberapa apartemen. Namun yang dilakukan mau sekarang yang diajukan omongannya. Nah, waktu itu memang sudah kita syaratkan ada kewajiban harus diserahkan semuanya. Dan yang terkena sudah menyelesaikan yang 10.000 Pak, yang sudah secara lahan dan secara fisik. Namun ada sebagian yang kecil Pak, Surabaya 1.500 sama 2.500 yang ini menunggu realisasi dari pembangunan yang ini Pak. bisa tidak kasih kalau ini. Nah, ini ada satu laporan dari wartawan terus ini. Katanya itu ada apartemen yang sudah kita segel karena nggak punya SLF, nggak layak. Ini masih kita beroperasi. Saya lupa disebut. Itu gimana coba? Dia Pak Beni kalau cek yang sudah disegel ini Tutup. harus tutup, banyak kasih tahu orangnya mesti keluar. Kalau mati lagi, kejepit lagi gimana? Kalau yang dari sisi keamanan nggak boleh. Terus Iya Pak, ini dari Kecil sekali. evaluasi peruntukan rencana kota Pak. Jadi di Citra Gandeng sebelumnya ini sekarang masuk ke zona hijau. Sebelumnya masuk di KTSD dalam peruntukan ini. Ya Pak, mohon izin Pak, jadi ini SPT-nya ini dulu menjadi hunian Pak, tapi di RDTR menjadi hijau Pak, posisinya sekarang sudah terbangun Pak. Sudah. Nah ini yang saya maksud Pak Beni. Berarti kasus ini bukan tunggu peninjauan kembali. Ini berarti ada gambar yang diisengin. Kesan teknis seperti kasus sertifikat salah itu. Bikin berita acara. Pak, tapi boleh nggak saya minta Kalau- waktu 1 minggu untuk Untuk rumuskan. cek lagi Nah. apakah ini kesalahannya bisa jadi di SPPT atau di RTTR kalau Ya kesalahan itu yang saya maksud. Maksud saya gini. Kalau ada kasus seperti ini, saya tidak mau Anda ngajak saya bermain sudah di sini. Kalau kita cuma lihat dari peta tadi ya, lihat dari peta tadi, hijau tadi, berarti benar harus tunggu peninjauan kembali. Malah kalau menurut saya bukan tunggu peninjauan kembali oleh peta ini, bro. Harusnya menunggu revisi Perda RDTR 2019. Ini undang-undang. Nggak ada peninjauan kembali atas kesalahan ini. Peninjauan kembali baru bisa dilakukan untuk ada keputusan dari pusat. Dia nggak ada kata pemutihan kita juga sebutkan. Jadi kaitannya mesti disamakan persepsi. Nggak boleh ada kata pemutihan. Namanya pemutihan itu adalah haram di dalam undang-undang tata ruang. Nggak ada kata pemutihan. Kalau pemutihan penyesuaian kembali itu boleh dilakukan tiap 5 tahun. Kan kira-kira itu kan Pak? Isi undang-undang. Nah, jadi kalau sampai sini benar saran Anda. Tapi kalau ternyata dari aslinya isi PPT semua tadi bukan hijau kuning, cuma gara-gara melampirkan peta gambar itu kejatuhan cat jadi hijau, maka Anda harus membuat berita acara ke semua tukang bikin gambar itu, BPN kan Pak,
BPN juga bisa ada loh, membuat berita acara, kalau ganti bisa paspor, salah ketik nama nih, itu bikin berita acara tuh. Kan dia nggak boleh dua paspor. Sertifikat juga sama, kan ada nomor serinya, paspor, sertifikat. Membuat berita acara menyatakan ada kesalahan. Kayak sama kita bank lah. Kalau bank salah dana masih ada serinya. Nah, itu yang kita pengen ini. Nah, jadi ini Pak, ini saya pengen ini adalah bicara bukan pemutihan, ini bicara lembar gambar ini. Ya berapa lembar Pak buat berita acara? Makanya EDTR-nya nggak perlu diganti berarti. Nggak perlu. Lembar itu nyatakan bahwa Asumsinya ada kesalahan. sehingga ini kasih. Coba aja nanti Pak Benny pikirin. Ini ditunda berarti kita tulis. Ya kan? Ditunda. Periksa apakah diakibatkan gitu ya oleh kesalahan teknis penggambaran. Nah, ini yang perlu kita. Jadi untuk semua ini harusnya ke arah sini kita bicara. Bukan bicara orang salah gambar ketumpahan cat, kok kita pikirin mau undang-undangnya mau dirubah, aturannya mau diubah, enggak. Kan kita kan lucu, kita dibawa digiring mau ngajuin ke MA supaya diubah. Kita mau mentafsirkan pemutihan itu boleh. Namanya pemutihan nggak boleh ya, pemutihan ya nggak boleh. Peninjauan kembali udah jelas, hanya dari menyesuaikan trase atau rencana tata ruang pusat, jelas. Kapan kita bisa perbaiki? 5 tahun 2019. Kalau kasus teknis seperti ini, yang lain Pak, Tuhan bisa cari itu Pak. Udah. Nah, tapi di Jakarta juga banyak yang memang sengaja ngelanggar kan, ruko-ruko. Nah kalau kayak itu kan dia marah-marah sama saya, karena di depan gitu lucu dia marah-marah. Udah jelas salah kan, rumah buat ruko. Tadi kami gimana Pak? Udah usaha, Bapak cuma tambah saya 3 tahun. Nah 2017 ke 19 gimana? Tidak kayak gitu kan? Lalu Bapakku gitu aja. Cuma 2 tahun lu melanggar, lu pura-pura takut. Kemarin 10 tahun lu melanggar, lu gak takut. Aku gitu ya. Baru dia ngerti itu. Ya dong, dulu 10 tahun lu langgar biasa-biasa aja. Kenapa sekarang 2 tahun lu langgar mau paksa saya untuk ya gimana 2 tahun? Ya pasrah nasib aja kayak lu 10 tahun yang lalu kita tunggu aja. Gitu aja. Orang Jakarta langgar semua kok. Nah terus nah Pak ini cerna aja lah. Belum tentu saya benar Pak. Ini minimal udah dengar pikiran saya gitu. Terus Ini yang minggu lalu kembali Pak kita balikin kan. Ini Pak, jadi mau dilanjutkan ketika menerbitkan SPT ini ada kewajiban yang belum dikuasai, tapi dikenakan kewajiban untuk dilaksanakan, untuk direalisasikan dan nanti diserahkan kepada Pemprov seperti itu. Nah, sampai saat ini mereka juga belum sampai menguasai tanah tersebut Pak. Gitu. Nah, ini menjadi selisih yang berdasarkan nota dinas dari Biro Tata Kota yang sudah tercatat dalam kewajiban yang harus diserahkan. Gitu. Sampai saat ini belum dibebaskan. Apakah ini diserahkan, dialihkan atau tetap diwajibkan direalisasikan? Itu saya katakan, kalau temuan BPK mengatakan banyak kewajiban pengembang yang belum serah sama kita sebagai temuan, berarti dia boleh dihilangkan. Justru inilah saatnya yang tepat ketika dia pegang itu kita nagih. Kalau kita hilangkan ini, temuan ini masih BPK. Kita kan dianggap DP kan gara-gara berarti ini nggak boleh. Alternatif 2 itu kewajiban tetap sesuai dengan SPT yang sebelumnya Pak. Kalau ada nomor 3 itu mengalihkan sedikit kewajiban ke lokasi lain. Kalau nomor yang 2 itu tetap sesuai dengan SPT yang lama Pak. Enggak, ini bukan kalau menurut saya ya, kalau kasus ini ya isi PPT yang lama dia harus bayar.
Ya, jadi di dalam hal perencanaannya ini dikenakan kewajiban padahal belum dikuasai pada waktu itu Pak. Seperti itu. Nah, saya mau kasih dia izin, dia bisa dikasih berapa? Tetap itu harus jumlah itu. Iya, Bisa yang lama kan? Dia tambah besar atau tambah kecil? Barangnya dia tambah besar atau tambah kecil? Sama, minimal harus sama. Sama. Sama, kewajiban harus sama minimal sesuai dengan kewajiban sebelumnya. Kenapa di sertifikat mesti bilang ada menggunakan selisih kewajiban? Kalau selisih kan berarti kan ada yang lebih besar atau lebih kecil. Itu saya tanya. Berdasarkan hasil berdasarkan KRK sekarang Pak, kan pemohon sekarang kan berdasarkan luas lahan yang dikuasai Pak. Nah, Ini lebih kecil. ya itu kan sekarang itu Berarti kewajibannya lebih kecil. kewajiban sekarang lebih kecil karena ini kan memang belum dikuasai sampai sekarang Pak. Makanya saya tanya, ini ada dua pengertian Pak. Yang saya tanya, ini juga hati-hati. Yang pertama kan kewajibannya lebih besar. Katakanlah 100. Karena dia belum kuasai, kan dia minta penyempurnaan dengan lokasi yang kecil. Sehingga kewajiban menjadi 60, katakanlah gitu. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, dia kalau dengan selisih, berarti dia hanya 60 tambah 40. Supaya pas 100. Ada makanya kayak gitu kan. Kalau kita menggunakan BPK audit, beda loh. Ini tercatat utang 100 bos. Yang memang ini, saya tanya auditnya gimana? Kalau dia tercatat utang 100, berarti ada bikin yang baru, utang 60. 160 loh. Kenapa saya pikirin seperti itu? Kalau ini dianggap utang, piutang kita yang harus kita tagih 100. Kan kita sambil dia nih. Kamu utang gua lama nih. Aku nih marah-marahin BPK. Mau hapus nggak bisa. Kamu mau izin baru saya, kamu lunasin utang saya. Dia lunasin 100. Tapi begitu bikin izin baru, berlaku hukum yang baru, masih ada kewajiban lagi. Ada. Berarti 60 yang urusan kedua. Ini yang bahaya, mau tafsiran BPK gimana Pak? Ayo, sebetulnya kalau memang objeknya yang sama Pak, tapi kecil, terus misalnya ada dokumen yang mendukung itu, sebetulnya temuan BPK pun bisa dibicarakan untuk tindak lanjutnya gitu loh. Ini kan tindak lanjut Pak, 100 misalnya, terus ternyata tidak 100. Kalau memang benar, waktu tindak lanjut temuan BPK ini dibahas dengan BPK bahwa dia diganti yang baru. Iya. Berarti kalau model itu kebaikan soal yang itu orang membatalin, ya hilang. Kan aku nggak bangun. Dia masuk akal dong. Kayak itu apa yang Koworun tuh saya lupa dia. Tumayu ya. Tumayu, Robi Tumayu. Masuk akal juga. Saya ngajuin SPPT, punya kewajiban. Terus saya nggak jadi bangun. Ya, bisa dituntut. Kalau nggak jadi bangun harusnya saya jadi nol lah. Iya. Ya kan? Kalau jadi nol berarti ini bicaranya berarti ya lupakan yang lama. Iya. Hitung yang baru dong. Berarti juga nggak benar menggunakan bayar selisih Pak. Nggak ada bayar selisih. Angus yang lama. Berarti yang lama angus. Tapi udah dibangun ya. Ini adalah kewajiban yang atas lokasi lahan yang dikuasai orang sendiri ke orang lain, tapi dikenakan menjadi kewajibannya si pemegang SPT ini. Barang udah jadi kan semuanya. Ini di lapangan masih salah Pak. Posisi seperti itu Pak. Enggak, Ya. bangunannya Bisnisnya dia Bisnisnya dia udah kan? Udah, Kalau dia itu bisnisnya perumahan udah, Pak. nggak bisa. Sudah, ya nggak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Beda. Kalau Iya kosong, kan kasus itu nggak apa-apa. Iya kalau kosong ini barang udah jadi loh. Kalau ini kan dia udah ngambil keuntungan, harus Bisa dipenuhi. Kalau pikiran kita kan belum ada nih. Udah bisa gambar. Tahu. Kalau kayak ini berarti betul-betul 100 harus dibayar, yang 60 dia harus tambah. Bukan selisih, karena dia udah melanggar kan. Ini saatnya kita tekan dia. Nah kalau itu alternatif ini nggak cocok nih Pak. Kalau alternatif 2 itu kewajiban sesuai dengan SPT lama Pak. Jadi kewajibannya terhitung sesuai dengan apa yang tertera dalam SPT lama seperti itu. Kalau alternatif 3 itu yang tadi yang tidak bisa dibebaskan namun menjadi kewajiban, apakah itu dialihkan di tempat lain?
karena di sini ada yang memang sudah penuh pemukiman Pak di sini Pak. Ini sisi yang selatan. Kalau yang di sisi utara selisih kewajiban ke lokasi lain. Sekarang gimana mau selisih? Orang dia belum bayar kok. Aku bingung gimana pakai selisih. ini bahasanya dari Biro Peca Pak. Bingung aku. Kalau selisihnya seolah-olah tadi mesti bayar 100, kami jadi barang kecil, dia hanya bayar selisihnya. 100-nya belum dibayar Pak. Ya. Kalau lihat kasus ini harus bayar 100. 100 per selisihnya. Jadi kewajiban lama. Atau bisa di dalam SPPT-nya tetap yang lama, tapi dengan catatan karena kita tahu dia nggak mungkin dibebaskan. Di situ disebutkan untuk kewajiban yang ini itu Dialihkan ke dapat tempat dialihkan di tempat lain. Mungkin begitu kali Pak. Di dalam IPPT-nya nanti Ya sekarang masalahnya di alternatif nggak ada pilihan itu. Pak, ada nggak? Belum. Nggak ada yang persis tuh Pak. Rasanya gitu. Sama ke depan juga barangkali gitu Pak. Kalau orang batal mungkin tidak batal begitu aja, ada denda atau apa. Enggak. Itu harus diatur. Prinsip yang sudah terbangun kan ini kan, seluruh kewajiban harus dilunasi. Jika tidak bisa di lokasi tersebut, harus dari lokasi lain yang nilainya setara ya. Jadi kamu tafsir sendiri kan ya, itu aja. Ya, jadi seluruh kewajiban harus dibayar, diterbangun. Kalau nggak bisa bayar di situ, ya cari tempat lain. Terus, kayak gini juga Pak, teman sama Pak Edi. Apa yang kita putuskan bersama ini kan jadi presiden hukum kasus. Karena kasus yang sama lagi, atau sudah membuat alternatif yang mirip seperti itu. Pak, boleh izin Pak, ini peruntukannya harus disesuaikan juga atau tidak Pak? Artinya di sini kan MJL nih Pak kewajibannya. Untuk lokasi pengganti dengan nilai yang setara itu peruntukannya harus disamakan nggak Pak dengan kewajiban yang lain? Saya kira aku nggak peduli sih kalau itu. Yang ini nilai duitnya sih. Siap. Betul nggak? Iya. Nilai duit. Nilai uangnya Pak. Dia kan kita pemerintah kan boleh apa aja, asal bukan hijau. Benar nggak? Dapat yang gede gitu kita bisa bikin rusun. Atau lebih baik jangan hijau. Pokoknya nggak boleh hijau aja. Biar kita untung. Apa tergantung di kalimat itu biasanya kan tanah beserta konstruksinya Pak. Iya. Kalau seperti itu berarti Setara nilainya. yang setara, Ini harus beli beserta tanah bangun. konstruksinya, iya. Saya kan nggak mungkin bangun. Kalau bilang jalan, orang kita nggak mau jalan gimana? Capek juga. Lebih langsung hitung. Nggak boleh hijau. Kalau hijau dia belinya murah-murah sama orang. Lebih baik kita belinya yang bisa buat rusun. Itu aja. Terus Dari PT Kali Takung Persada Pak, ini permohonannya izin usaha industri kecil sekali. di komplek perbincangan di tahun 2016 meter persegi Pak. Apa saja kawasan ini sudah memiliki apa? Oh ini Pak, jadi ini ada satu kawasan ini itu pergudangan Pak. Jadi yang Talitikom itu dia membeli salah satu unit di sini Pak. Dia mau mengajukan izin usaha industri, namun kawasan ini belum punya SPT, belum punya IMB dan sebagainya. Tapi barang udah jadi loh, dia jual loh. Jadi sudah dijual dan sudah dipasarkan. Nah, Ini yang saya bilang pelanggaran itu bisa disiapin dendanya itu ya, kemurahan denda. Ini bikin surat sama Pak Beni. Coba ya beresin izinnya. Ini kayaknya harus kolektif kan Pak ya? Isi PT-nya Pak. ini kan salah satu pemohon di sini dia kesulitan mendapatkan izin operasional karena tadi bangunan induknya itu tidak punya IMB dan sebagainya, tidak harus ada. Kita panggil ini Pak ya. Udah jual habis ya saya ini. Saya kira untuk pengusaha, untuk izin usaha kasih, dia mau klinik bakal harus kasih. Ini menghambat industri. Jadi kita harus hukum ya ini.
bukan si orang ini. Ya kan? Pelaku usaha bisa diberikan izin dulu. Buat Al-Takum ini di sini Pak investasi dari Korea Pak, jadi dia software buat polisi sultan Pak. Iya, makanya dia stop doing business udah jatuh gara-gara gini. Izin operasional ya. Sanksi pengembangnya kan. Di Pak Beni segera selesaikan perizinan untuk pengembang dengan sanksinya ya. Kalau kemurahan sanksinya segera pergub diubah. Ya untuk semua sebenarnya diubah pergub. Pemurahan orang berani. Diubah itu Pak. Pemurahan sanksi. Cuma berapa persen sanksinya? Itu kenapa nggak beres-beres ya itu? Sengketa tanah atau apa? Bukan di mana-mana lagi. Habis sudah. Ada isunya di situ. Gak ada izin, mau dibongkar. Udah turun harganya Pak. Makanya kasihan orang-orang bohong gitu. Industri bilang gak ada izin, mau minjem bank, mau usaha gimana. Ini semua izin saya kasih ini untuk ekonomi. Tapi yang ini kasih sanksi. Kalau dia nggak mau grupnya yang kita pencet ya Pak. Ini masih ada yang dalam proses pembangunan, saya stop aja dulu. Stop semua. Kalau dia nggak mau, langsung goncang penjualan. Ya kan, termasuk yang itu Pak loh, yang lahan parkir dia bikin jadi hotel semua mesti tagih Pak, ADB Pak. Jadi Pak Beni kalau udah lebih longgar dikit harus cari lagi tuh Pak. Orang kan ngajuin gambar yang saya bilang mall-mall itu Pak loh. Mall lebar ini jalannya. Oh dia jualnya mahal, dia ngomong besar. Ini kenapa mahal? 60 juta per meter. Karena kami punya lorong besar. Mana ada mall yang lorong begitu lega? Wah semua orang beli. Udah jual semua. Di tengah dia bikin kios lagi. Dijual lagi tuh kios. Langsung gang sempit. Nah ini harus diperiksa. Berarti ada IMB semua kan curang kan? Unitnya curang. BP juga mesti cek itu Pak. Yang akan bikin sertifikat kios itu beranak dari di luar peta. Termasuk itu Pak ini kalau menurut saya cek, kan banyak sekali fasos-fasos kita, marka jalan kita yang dipegang mall, inspeksi, dia belum sering ke kita kan. Alasan kan sebelah belum bisa, kalau dia buka bahaya, apa diinjak orang gitu loh. Padahal bukan, dia udah kuasai selalu punya dia tuh. Itu pagi bayar sewa. Kalau dia mau jalan lebar, mallnya bayar sewa. Kalau nggak buka pun umum dong. Kita mesti gini cara berpikirnya, mesti dagang, tapi bukan dagang buat pribadi ya. Ini kan dagang untuk Pemda gitu. Terus Jadi Pak dulu sudah ada izin prinsip untuk membangun rumah sakit Pak, klinik Pak, spesialis dengan KWH komandan, kemudian yang bersangkutan ada surat soal ini. Kalau lupa saya ada surat. Aku baru ingat tuh ada Pak Haji siapa gitu, dia punya klinik, dikirim yang di tas aku. Dari pagi aku suruh masuk ke tas nggak tadi Pak? Cek di tas. Apa jadi turun itu tadi pagi punya, ditaruh di rumah itu. Itu kasihan dia punya klinik, dia sekian nama, donasi nggak masuk di Kebayoran. Namanya, saya lupa. Dikirim ke rumah. Tahu akan kalau orangnya sih, ada berkas kirim ke rumah. Karena nggak di rumah, nggak di gereja, ketemu orang kasih berkas. Mau undangan, mau acara, orang kasih berkas ya. Serius. Saya resmi bazar art di Plaza apa di Hotel Rizkarton. Hubungannya apa? Ada surat juga izinnya nggak beres.
Di gereja nggak usah ngomong, kalau dia terbuka nggak kenal, nggak lama keluar pasti keluar identitasnya, bukan mereka kayak tukang pos saya. Iya, soalnya pendeta ngomong kalau kayak gini mau pindah gereja nih. Pendeta ngomongin, tolong ya jangan ganggu Pak Basuki ya, dia mau ibadah, jangan ganggu. Ngomong jangan ganggu, belum keluar udah diminta. Terus ini Pak, jadi dulu pernah ada di Perdenda ini untuk kegiatan dengan diberikan kayak 1,6, kemudian yang bersangkutan menambah luas di sisi belakangnya. Nah, yang bersangkutan mau minta yang kayak di 1,2 ini jadi 1,6 juga Pak. digabung. Nah, untuk yang 3 lantai Pak. Kalau masalah ketiga tidak masalah Pak. Hanya kalau KLB-nya disarankan tetap 1,6 yang di sisi depan, 1,2 di sisi belakang, karena donasi tidak masuk dalam donasi TPP. Untuk 3 lantai tetap bisa Pak. Jadi ada kombinasi rata-rata KLB Pak. Sesuai ini aja gitu ya. Hah? Iya, ada dua. Dari kebenekaan yang sama dengan dua IPPR terkait dengan pemantauan di daerah cukup lama berproses 21 hektar di Jakarta. Bebasinya gimana? ada rumah sampah 18 November 2014. Yang terakhir sudah Jadi kan dalamnya. Ini belum lapangan bola Fatmawati Pak. Oh, betul. Pantas susah itu di ini sudah sengketa loh. iya sudah di surat Ini libatkan bantu Menteri Perdagangan segala macam, Lutfi segala macam. iya sudah ada Sudah selesai. Untuk 5 dan untuk 6 Pak. Gitu, Pak. Ini kalau nggak salah yang beli juga Agus Sedayu loh. Iya Pak. Kalau nggak salah. Saya pernah dengar di ribut ini. Ini yang Fatmawati itu ya, iklan di TV itu ya. Iya, iya. Yang MRT iklan-iklan itu loh. Iya. Fatmawati apa? Center atau apa? Ini kan. Jadi dari Kementerian Kesehatan sudah melepaskan ke Yayasan Fatmawati Pak. Jadi itu buku nomor 5 dan buku nomor 6. Ya sudah ada yang lainnya. ya surat dari Kementerian tanggal 1 Februari 2016 tentang clean. Ada ketua setuju. Tapi kewajiban bisa paham nih Pak Bini nih. Belum-belumnya kalau nggak ini bisa ya. Sandra menyandra ini. Kewajiban di perusahaan satu grup ya harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu tuh Nusa Kirana itu mau jualan lahannya untuk real estate di Cakung Cilincing 300 hektar. Suruh dia kewajiban KBB-nya segala macam beli itu. Tapi kalau beli itu kita bisa bangun super blok habis-habisan di daerah itu, di lahan. Ya. Terus Dari PT Sinergi Investasi di atas lahan 5.300 permohonan PPL dengan lahan kantor. di PPL kalau udah ada notaris semua boleh Pak. Pak, jadi ini tanah jam sosmed Pak. Jadi PT Sinergi bekerjasama dengan BPJS untuk membangun kantor Pak di sini Pak. Natuna Sari. BPJS ya. Iya. Dulu nama jam sosmed ini Udah ada gedung belum ya? masih lahan kosong Pak. Hah? Lahan kosong.
Pak dari PT Campur Karsa Sejahtera. Ini ada dua permohonan, pertama penataan kegiatan dan BPT guna membangun kantor dan apartemen di daerah Kembangan Utara. Ya. Ini kawasan Cendera Barat, Pak. Ini udah ada ya. Ini dalam rangka penataan kegiatan terlebih dahulu, Pak. Jadi sebelumnya rencana kota seperti ini, rencana jalan 10 meter ini tidak muncul di RDTR, tapi hanya muncul di peta operasional yang bersangkutan untuk mengoptimalkan pembangunan bisa jalan tersebut, kemudian menambah hijau dan sebagainya. Jumlah total Ini kenapa nggak ducting segala macam ini? ini baru penataan kegiatannya dulu, Pak, nanti bentuk SPT. Oh, tentukan ya. Iya, Pak. Jadi semua sekeliling berarti. Iya. Lumayan ya, kumpul-kumpul. Iya. Nah, tapi tidak setuju kan? Ya kalau dia perlu pakai kali-kali NPWP, NDRP, DOP. Itu ada buat pernyataan Pak. Ini nih, namanya Muhammad Hendra Jalan Abdullah. Dia itu ada klinik pertama penyalur alat kesehatan dan farmasi. Dua setengah lantai. Izin MD nggak dikasih. Kasihan nih, ada videonya. Jadi tolong PTSP itu betul-betul jadi calo yang baik hati loh. Ini juga ada keluhan. Ini ada satu lagi keluhan. Kemarin itu siapa ya? Ini tuh ada botani. Pak Benny, apa yang botani? Dia kan mau membayar kewajiban pada kita, ya. Cuma nggak bisa bayar ya, gitu ya. Jadi dia ada kita normalisasi kali, Pak. Nah, dan kalinya belum bisa dikerjain kan? Terkait kewajiban. Nah, kemarin tergantung terkait dengan kewajiban tersebut belum bisa. Gimana tuh? Banyak rumah, Pak, di dalamnya banyak rumah. Jadi dia mungkin pengen mengkonversi gitu, Pak. Karena dia tidak bisa melaksanakan. Nggak bisa bebasin kan? Iya, Pak. Karena udah padat di belakang itu, Pak. Padahal bukannya maksud kita kan kasih dia tuh supaya dia bebasin. Iya, harusnya seperti itu. Cuman dia bilang nggak sanggup karena di lokasi itu udah padat gitu, Pak. Dia mau mengkonversikan ke yang lain gitu. Ya, tapi dulu kewajibannya bukan bebasin, hanya bikin sip file gitu. Kewajiban harus serahkan, Pak. Kalau mau jadi serahkan kan berarti dia mesti bebasin orang, mesti. Iya. Dia wajib bebasin kan? Iya. Nah, soalnya gini, kalau dia wajib bebasin, kita main pindah tempat lain, nilainya berapa? Apakah termasuk nilai pembebasan atau cuma nilai pekerjaan fisiknya? Iya, kalau dia nggak ada pembebasan, hitungnya gimana sekarang pembebasan ini lahan? Kalau saya dia mau main seolah-olah yang dipindah itu hanya kerjaan fisik. Hah? Harus lahannya juga. Lahannya juga? Lahannya dibebasin? Iya, jadi kan ada kali kan masih existing, belum lebar, Pak. Nah, dia harus melebarkan kali sesuai dengan RUU rencana kotanya. Nah, ini yang mereka belum bisa laksanakan karena dia hanya tinggal aja, Pak. Gitu. Kali Grogol, Pak, itu kan rencananya 24 meter itu, Pak. Sepenggal karena orang lain punya, yang lain kewajiban orang lain. Iya, lain lagi, Pak. Ada one park itu. Dia belum kerjain. Belum bisa kerjain. Jangan Tidak ada kewajiban itu. Sekarang ini, kalau dia nggak mau kerjain, berarti yang one pack semua nggak mau kerjain juga, Pak. Kalau one park sih kayaknya udah bebas, Pak. Karena dia berdampingnya waktu itu mungkin. Kasih lihat lokasinya coba. Ini cuma mesti beresin juga nih. Tapi yang itu apa namanya? Nggak bisa dong, kita ngarapin dia bebasin, terus dia nggak mau bebasin. Butika yang di Gugurkan. Sudah ya? Gandaria. Botanikal. Yang apa? Posisinya Sultan Iskandar di Sulsel Utara. Iya. Ya, silakan Gandaria. Ini. Iya.
Kayak kalinya aja, kalinya yang foto udara. Nanti di sini. Kita ininya aja, Ya. foto udara. Udara nyangkut ya. Ini. Ya jadi apa sebenarnya? Sekarang kita nahan SRFDA. SRF Pak. Karena ada kewajiban yang disalurkan dari sini Pak yang belum, karena yang di sisi selatan maupun di sisi utara belum nyambung. Jadi ada satu penggal kalau dia mau. Kalau dia kerja juga tanggung. Belum seluruhnya sih. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Ini kalau kita suruh dia pindah tempat lain, apakah ini semua akan diambil alih tata airnya? Belum ada rencana. Ya kita rencanain misalnya gitu. Kalau udah jadi nggak mungkin menghambat dia juga. Untuk kebebasan lahan juga tuh Pak. Padat banget juga. Nah, baik kalau kita sekarang pertanyaan saya, mereka punya kewajiban menyerahkan itu termasuk pembebasan atau tidak? Termasuk kebebasan Pak. Tanah dalam konstruksi. Termasuk pembebasan. Iya Pak. Kalau termasuk pembebasan kita nggak mau toh paksa aja bebasin. Soal nanti ini jadi lebar 24, ini masih sempit urusan kedua. Ya kan minimal yang di depan dia sudah bebas. Itu aja Pak itu. Masih itu kan. Masih terus terang dia. Kita bisa kasih dia SRF sementara sampai lu bebasin. Kalau kamu 6 bulan nggak mau bayar lu bebasin, Udah Pak, ini kedua. udah kasih. Oh nggak bisa, lu masih bayar bebasin. Kasih tau dia bebasin dengan kerja. Itu masih bayar orang. Kalau tadi butuh kita yang bantu bebasin kan udah terasa. Nanti ya suruh wali kota siapa bantu bebasin, harus bayar. Dia harus bayar dong sesuai harga pasar. Dia nggak bisa konsinyasi soalnya, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa pindahin. Kalau nggak mau pindahin, kalau orang itu nggak mau jual gimana? Ini kan kesalahan isi PPT lama, IPPL, tanpa prosedur orang mau jual itu dari sebenarnya. Ini kan jadi sisa. Nanti kita cek tuh Pak, sudah dikuasai Pak belum Pak? Kayaknya belum. Pasti dia nakal lah, saya tahu lah. Nah sekarang kita tergantung kita. Kalau 6 bulan lewat, dia nggak mau bayar, orang itu nggak mau jual. Bisa nggak SRF sementara lagi? Nggak bisa. Definitif nggak bisa juga, nyusahin orang juga gitu. Kita juga nggak bisa bebasin. Kalau kita nggak bisa bebasin, ngitungnya saya juga takut ya Pak Yusuf. Nilai tanah ini berapa? Kerjaan fisik berapa? Nanti setelah pindah, kerjaan fisik bisa lebih mahal. Terus nilai tanah juga tahu-tahu dipindahin nggak naik-naik, ini yang naik. Masalah kita. Gimana Pak? Kita cek dulu Pak, nanti kewajibannya apakah terhadap sudah diserahkan atau belum. Sama Itu cek dikuasai itu Pak. Cek lapangan Pak. Jadi intinya kita pengen kalau memang kewajiban dia bebasin semua, dia harus kerjain semua. Soal nanti di ujungnya jadi sempit, ini lebar, urusan kedua. Tunggu orang berikutnya. Ya. Saya kira itu. Makasih ya. Kalau nggak kasihan Iya. usaha buku lama. Kita kalau sebelah sana kan bisa Usaha apa? Dagang. Ada fotonya di KTP. Ada video. Ada dia sih.